Jadi nanti semua menjadi satu aktivitas yang semuanya beraura positif. IPB nggak mungkin sendiri. Iya. Indonesia terlalu luas. Luas. Keberhasilan pola ini menjadi istilah baru, mengilmiahkan komunitas peternak rakyat dan memasyarakatkan teknologi. Iya. Selamat siang Sobat Farmers, selamat datang di podcast Farm Talk. Kali ini kita akan membahas seputar Sekolah Peternakan Rakyat. Dan saya udah bersama dengan Profesor Mulatno. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan IPB University. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, apa kabar Profesor Mulatno? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Iya, puasa Pak? Iyalah. Alhamdulillah. Jadi kan siang ini kita membahas tentang Sekolah Peternakan Rakyat nih Pak. Ya. Kira-kira bisa dikasih gambaran dulu nggak? Apa sih Sekolah Peternakan Rakyat itu Pak? Sekolah Peternakan Rakyat satu program pembelajaran partisipatif ya, melalui cara-cara pendampingan, penemanan, ya pembimbingan, pokoknya belajar bareng lah istilahnya. Antara akademisi IPB dengan komunitas peternak rakyat. Dua-duanya ini yang komunitas akademisi punya ilmu dan teknologi, teorinya banyak, bukunya banyak, tetapi nggak punya ternak. Nah, yang komunitas peternak orangnya tekun, tulus beternak, punya lahan walaupun kecil-kecil, tetapi nggak punya ilmu dan teknologi. Itu saling membantu ya Pak? Saling mengisi, saling menguatkan apa yang tidak mereka punyai. Nah kalau ini sudah bisa saling belajar bareng, ini insya Allah dua-duanya menjadi hebat semua itu. Iya sih. Itulah semangat Sekolah Peternakan Rakyat. Iya. Terus kalau dari kegiatannya sendiri itu Pak, kira-kira kegiatannya apa aja sih selama lagi proses pembelajaran dari Sekolah Peternakan Rakyat itu? Mungkin dari kota ke kota atau memang ada di satu tempat aja gitu Pak? Kalau dari sekolahnya sendiri? Memang kita punya banyak spots ya. Ada di IPB ini ada 47 spots dan 17 diantaranya sudah dinyatakan lulus. 17 tersebar di 10 kabupaten di 6 provinsi. Yang paling banyak di Bojonegoro ada 6, di Kediri ada 1, di Jombang ada 1, Barito Kuala 1, Kota Waringin Barat 1, terus Jambi di Muara Bungo 1, terus di Subang udah berapa tadi ini? Itu aja itu ya. Ya ada yang lupa. Ya itu lah ya Pak ya. 17 yang pasti itu. Musi Banyuasin, kemudian Ogan Komering Ilir, nah itu sama Banyuasin. Nah, jadi apa yang kami lakukan ya tiap spot per spot itu. Nah, spot per spot itu isinya ada komunitas sapi, bisa juga komunitas ternak lain ya. Tapi ini ya kebanyakan sapi. Di situ ada banyak peternak, ada banyak sapi juga. Tapi supaya kami fokus ke siapa kami belajar bareng, nah kami membentuk hierarki di situ. Jadi di situ ada ratusan peternak itu, mereka saya minta untuk memilih 9 orang tokoh untuk menjadi pemimpin kolektif. Namanya Dewan Perwakilan Pemilik Ternak. Nah, itulah pemimpinnya para komunitas. Kalau dalam bahasa Islamnya atau bahasa agama lain juga 9 orang itu imamnya. Sedangkan yang lain di sentras itu makmumnya. Nah kami memberikan pembelajaran kepada imamnya dulu. Terus apa-apa kita ajak ngobrol, kita perkenalkan ini dan itu, sehingga nanti pelan-pelan pikiran imam itu nanti sama dengan pikiran kita yang di kampus ini. Nah persamaan persepsi, persamaan frekuensi, persamaan pemahaman ini penting. Ya. Nah ketika ini sama akan mudah semuanya.
Iya benar. Kalau dari penunjukan si yang imamnya ini tuh berdasarkan apa sih Pak? Dari kan misalkan ada perkumpulan ini nih, kenapa dia bisa ditunjuk jadi satu leadernya gitu? Nah, kita kan dari IPB kan nggak tahu bahwa di lokasi itu siapa, kita kan nggak kenal. Iya. Oleh karena itu kita monggo bapak-bapak dari ratusan orang itu silahkan 9 orang yang menurut bapak yang paling bisa dipercaya, orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya pintar dan lain sebagainya. Berarti volunteer aja gitu ya Pak? Volunteer aja dan kami tidak boleh mempengaruhi. Voting dari beberapa orang, Iya. ditunjuk ini beliau bisa gitu ya Pak? Dan orang sana kan asli kan, Iya. biasanya orang sana kan, oh Pak itu aja, Pak itu Iya. aja, nah, gitu. Nah begitu 9 orang itulah kemudian akan kita deklarasikan nanti bahwa telah terbentuk Dewan Perwakilan Pemilik Ternak dan pelantikan Dewan itu mengindikasikan berdirinya Sekolah Peternakan Rakyat. Kan terus tadi juga Prof. Mulatno juga bilang kalau dari pesertanya ini kan banyak ya Pak ya, dari ratusan. Itu kira-kira dari kota mana aja sih? Dan aku juga mau tahu mereka tuh dapat info tentang SPR tuh kira-kira dari mana Pak? Mereka sekarang ini tersebar di 22 kabupaten di 16 provinsi. Ya, jadi nyebar kemana-mana. Mereka dapat info macam-macam. Ada yang lewat rektor. Oh, Jadi bupati sama rektor ketemu, ngobrol-ngobrol. Wah ini di Pak Rektor kami kan juga terus cerita, kami punya SPR, bla bla bla. Ada yang tertarik masuk. Ada juga mungkin pas kami seminar, mereka dengar, dinasnya mendengar, lapor bupati atau bupatinya sendiri mendengar, tertarik gabung, gitu. Ya itulah cara-cara ini dari mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini juga semua orang jadi tahu juga iya, SPR. bener Pak. Kalau dari syaratnya sendiri nih, ada nggak sih Pak buat bisa mau masuk ke SPR, misalkan dari peternak di kota A gitu, mereka nggak punya apa-apa nih, tapi syaratnya mereka harus memenuhi, ada nggak kayak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi syaratnya jadi bahasa awamnya begini, bupati sebagai orang tuanya peternak rakyat itu menyekolahkan anaknya ke IPB. Nah, kira-kira gitu aja. Jadi yang membayar SPP ya bupatinya, yang menyediakan fasilitasnya ya bupatinya, uangnya nanti anggarannya itu diserahkan ke IPB atau boleh juga dikelola oleh mereka sendiri, monggo aja. IPB yang penting IPB itu bisa bergerak dengan adanya komitmen dari bupati. Iya. Sehingga kami mengajari komunitas peternak itu ya gratis. Peternak nggak perlu bayar apa-apa. Oh, mereka nggak bayar? Ya, nggak perlu bayar apa-apa. Tapi kami mengajarkan apa yang kami punya. Gitu. Begitu ini bagus, mereka menjadi punya setelah diajari IPB nanti mereka menjadi siap mandiri, siap usaha berjamaah, mereka bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sana kan bupatinya juga. Iya benar. Nah, kira-kira gitulah kira-kira. Kalau dari jangka waktunya nih Pak, mereka si peserta didikan ini terikat nggak sih sama SPR? Atau misalkan mau ngambil pendidikan 3 bulan gitu misalkan, ada nggak sih kayak gitu nih Pak? Jadi intinya tergantung stok yang ada. Dan kita sudah pengalaman ini stoknya itu bagus apa enggak gitu. Nah kalau bagus mungkin 1 tahun selesai. Ya kadang-kadang setengah tahun pun kita akan membuka jalur fast track juga ada. Oh gitu. Kayak iya. Bisa. Tapi kalau ketika mereka bagus ya Pak ya. Kalau stoknya itu biasa-biasa aja, kok kelihatannya dia betul-betul baru sama sekali, berorganisasi aja baru, membuat kelompoknya baru, ya paling enggak 2 tahun lah itu. Lama juga ya Pak ya? Iya, 2 tahun. Nah, itu semua tanggungannya bupati. Terus kalau mereka nih udah lulus nih Pak, misalkan 1 tahun, mereka dapat sertifikat atau dapat apa gitu Pak? Ya, untuk sementara ini mereka dapat transkrip seperti kita kalau lulus. Kalau lulus iya dapat NEM gitu ya Pak ya? Oh iya dapat, itu kalau nilainya di atas 80 predikat memuaskan. Kalau di atas 90 sangat memuaskan. Itu ada wisuda-wisuda juga gitu Pak? Ada wisudanya juga. Nah, kata transkrip ada juga namanya kita kasih piagam kinarya satwa sentosa. Itu bukan ijazah, piagam penghargaan karena mereka telah mencapai pada mental siap mandiri. Udah dari tahun berapa sih Pak SPR ini? Mulai bergerak tahun 2013. Pelan-pelan ya kita sambil learning by doing. Membangun SPR itu saya analogikan membangun kapal sambil nyebrang laut menuju Pulau Harapan. Jadi kapal itu yang penting
bisa nggak tenggelam aja gitu. Iya. Nah, tapi sudah dalam bentuk kapal. Hanya nanti kita percantik di sana sini sambil jalan sambil dipermak gitu ya, Pak. dipermak terus itu sampai di tempat itu Udah bagus. Iya. gitu. Kalau dari kegiatan alumni nih, kan setelah mereka jadi alumni SPR, masih dikontrol nggak Pak sama SPR? Apakah mereka mengaplikasikan ilmunya mereka di dunia peternakan gitu, atau buka usaha? Ada nggak Pak yang udah buka usaha atau apa gitu? Belum dilepas. Jadi begitu SPR itu selesai wisuda, yang lepas hanya tanggung jawab bupati dan rektor. Jadi bupati sudah nggak membayar lagi, rektor juga nggak bertanggung jawab lagi terhadap komunitas ternak rakyat ini. Ya terserah mau apa, yang jelas kami telah mendidik. Nah tapi mereka membentuk perkumpulan namanya Solidaritas Alumni SPR Indonesia, disingkat SASPRI. SASPRI ini kumpulan orang-orang profesional, orang-orang pengusaha yang peduli peternak, birokrat, terus akademisi itu berkumpul di situ bersama-sama dengan peternak. Mereka inilah yang secara bersama-sama mencarikan partner siapapun untuk mau berbisnis bersama alumni SPR. Berarti udah ada komunitasnya sendiri ya Pak ya? Ada komunitas SASPRI, dan SASPRI ini yang bertanggung jawab untuk mempermak si lulusan itu. Tiap 2 tahun kita pantau nanti kinerjanya gimana, asetnya naik apa tidak, kualitas orangnya gimana, itu semua ada sertifikatnya nanti. Kalau begitu lulus kita beri sertifikat bintang 1, namanya sertifikat Natalia. Nanti kalau sudah 2 tahun kita cek lagi dia naik sesuai kriteria, kita kasih sertifikat bintang 2 atau Vinea. Vinea itu artinya dalam bahasa ternak itu penyapihan di sapi. 2 tahun kemudian kalau naik pangkat jadi bintang 3 namanya prematura, menjelang dewasa. Terus terakhir bintang 4 itu matura. Dia itu harus bisa mandiri betul, kami lepas. Ya udah, silahkan sekarang Anda sudah banyak pengalaman, sudah menunjukkan kinerja yang bagus, silahkan untuk mandiri betul. Nah itulah kalau lulus SPR itu siap mandiri, tapi kalau sudah dapat sertifikat bintang 4 itu sudah mandiri. Berarti dipantau terus ya Pak ya? Oh, iya, walaupun mereka ada di beberapa provinsi gitu. Dipantau dari bupati mereka ya Pak ya? Enggak, bupati itu hanya cuma ini aja, koneksinya aja. Nah, paling karena di bupati kan bagaimana kan ayahnya peternak yang lulus ini kan. Ya tetap komunitas peternak tetap ayahnya juga melihat sama dengan kita lah. Ketika kita lulus kan bapaknya kan melihat anakku itu jadi apa itu. Iya. Nah, sekarang dia lagi belajar ini dan itu. Wajar bapaknya melihat seperti itu. Sama juga. Nah, cuman kami yang dari SASPRI inilah yang memantau, memberikan evaluasi yang terukur gitu dan ilmiah ini semua gitu. Jadi nanti semua menjadi satu aktivitas yang semuanya beraura positif. Ya, bisa juga kami menyampaikan bahwa keberhasilan pola ini menjadi istilah baru, mengilmiahkan komunitas peternak rakyat dan memasyarakatkan teknologi. Iya. Gitu. Keren banget sih Pak ini programnya. Insya Allah. Semoga banyak yang makin daftar ya Pak. Ya. Untuk program daftarnya sendiri nih, kan dia berarti langsung dari si Pak Bupatinya itu ya? Iya, paling ideal itu ya begitu, bupatinya datang ke desa. Ke rektor ya. Ke rektor baru ngomong, Pak Rektor tolong ini anak saya dididik. Anak saya itu maksudnya ya komunitas peternak rakyat itu. Sehingga dengan demikian bupatinya sadar betul bahwa karena ini sekolah ya harus menganggarkan. Nah, rektornya juga punya tanggung jawab. Oke, bupati sudah mempercayakan ke kami. Berarti kami harus berbuat semaksimal mungkin untuk mengubah komunitas peternak rakyat. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, IPB nggak mungkin sendiri. Indonesia terlalu luas. Jadi IPB sekarang mulai mengajak-ajak perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia untuk menerapkan filosofi ini. Udah universitas mana aja Pak? Nah, yang sudah baru 3 ini. Alhamdulillah. Yang pertama kali bergabung itu Universitas Islam Kadiri di Kediri. Nah, sekarang dengan mereka sudah nyantri ya, artinya sudah berdampingan dengan IPB, mereka sudah punya ilmunya, tapi tetap didampingi IPB ini.
itu mereka sudah punya 3 SPR. Oh, udah ada muridnya juga Pak? Jadi nanti 3 SPR itu kalau lulus itu bukan SPR IPB itu. SPR Kadiri. SPR Universitas Islam Kadiri. Lulus kemana? Langsung gabung ke Saspri tadi itu. Sampai Universitas Tadulako. Universitas Tadulako Palu juga telah kerjasama, tapi dia belum punya SPR. Tapi tahun ini mereka bernegosiasi dengan Kabupaten Donggala akan membuat SPR. Nanti mereka diajari juga, didampingi IPB dulu untuk beberapa waktu. Setelah lulus gabung ke Saspri juga. Jadi kalau ini satu lagi Universitas Malang, Universitas Islam Malang. Oh ya. Nah, mereka sudah bernegosiasi juga untuk tanda tangan dengan Pak Rektor. Jadi tapi juga belum punya SPR. Tapi mudah-mudahan tahun ini dengan Kabupaten Malang sudah juga berdiskusi untuk menyelesaikan SPR. Jadi SPR itu dilahirkan oleh banyak universitas, tapi lulusannya masuk ke Saspri. Saspri inilah sebenarnya organisasi yang mempersatukan peternak seluruh Indonesia yang punya mindset yang sama. Tidak minta bantuan, tetapi bermitra dengan siapapun untuk membangun usaha kolektif bersama. Keren sih Pak programnya. Jadi dari orang yang emang belajar di kampus bisa ngajarin yang ada di desa-desa gitu ya Pak. Iya. Jadi ya memang kita harus gitu. Dengan cara gitu mungkin kalau kita nyekolahkan secara formal kan terlalu lama. Iya, peternak udah tua-tua juga gitu. Umur 40 untuk apa sekolah formal? Ya dengan cara ini aja mereka juga bisa ada perubahan dan luar biasa perubahannya. Ya semoga dengan kita ngobrol bareng Prof. Mulatno di Farmstock ini makin banyak peternak-peternak yang tahu program ini ya Pak ya. Kan, gitu. Buat hari ini terima kasih banyak ya Pak buat Sama-sama. waktunya ngobrol-ngobrol sama saya. Terima Jangan kasih kapok-kapok. sekali. Nanti Insya Allah. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh dengan senang hati. Terima kasih Pak atas waktunya dan mudah-mudahan doanya terkabul Amin, sehingga para peternak mau belajar. Amin. Ya. Karena ini dua-duanya saling diuntungkan. Iya. Peternak belajar diuntungkan, IPB yang menjadi tempat pembelajaran juga diuntungkan. Karena dengan diskusi itu muncullah banyak inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Bagus sih Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Oke. Ya, sekian dulu untuk podcast hari ini. Jangan lupa ikutin terus Farm Talk kita di edisi selanjutnya yang gak akan kalah seru. Dari pembicara hari ini, selamat siang.